Halo semuanya, kami dari kelompok 15. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kota Hanoi di Vietnam yang bergabung dalam Pakta Milan. Next. Berikut ini 4 pilar Pakta Milan. Next. Selanjutnya ada profil Hanoi. Hanoi memiliki populasi sebesar 7.780.000 jiwa, pangan pokok beras, mipo, babi, ayam, dan selada. Lalu tantangan yang dihadapi, manajemen keamanan pangan, dan penerapan praktik pertanian yang baik. Lalu mitra yaitu Departemen Pelindungan Tanaman, yaitu Departemen Pertanian dan Pengembangan Perdesaan, CIAT, dan Universitas Pertanian Nasional Vietnam. Kemudian ada latar belakang. Masalah utama yang sering terjadi di Vietnam adalah masalah keamanan pangan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, menunjukkan bahwa wilayah Pasifik Barat yang termasuk Vietnam berada pada urutan kedua untuk penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Hasil survei penelitian independen menyatakan bahwa 10% sampai 40% makanan di Vietnam terkontaminasi mikroba atau parasit yang membawa penyakit serta mengandung pestisida tingkat tinggi, logam berat, dan residu antibiotik. Untuk mengatasi masalah ini, maka dikeluarkanlah sistem sertifikasi alternatif atau PGS. Sebelum sistem tersebut ditemukan, beberapa masyarakat di pasar disurvei mengenai keamanan pangan. Mereka lebih memilih sayuran dari pasar basah yang tidak transparan daripada supermarket atau toserba yang sayurannya bersertifikat. Mereka tidak memperdulikan apakah sayuran tersebut aman atau tidak, asalkan masih segar, keamanan bukanlah masalah. Padahal mereka tidak tahu sumber asal sayuran tersebut dan tidak tahu berapa banyak pestisida yang digunakan. Merebaknya masalah makanan disebabkan oleh banyaknya pestisida ilegal yang diselundupkan melintasi perbatasan Vietnam dan Cina, yang kemudian dijual dengan harga yang sangat murah di pasar lokal. Akibatnya banyak sayuran di pasaran yang mengandung residu tinggi. Next. Solusi VietGap. Program ini dinilai kurang bermanfaat. Hasil VietGap dalam 10 tahun terakhir kurang memuaskan karena VietGap adalah skema sertifikasi yang mahal, padat karya, dan rumit. Sertifikasi ini menggunakan pemeriksa oleh pihak ketiga sehingga berbiaya mahal. Dan sebagian besar petani yang memiliki lahan kecil kurang mampu atau tidak mampu membayar untuk mendapatkan sertifikasi. Nguyen Tuan, Direktur Koperasi Pertanian di Dangsa, mengatakan sayuran dulu bersertifikasi VietGap karena pemerintah yang membiayai sertifikasi. Tetapi pemerintah berhenti melakukan bantuan sertifikasi pada tahun 2014, sehingga kini tidak lagi memiliki VietGap karena terlalu mahal. Meskipun demikian, para petani dan manajemen masih mematuhi prinsip-prinsip GAP yang didasarkan pada poin kontrol terpenting VietGap. Para petani secara teratur melacak kapan dan apa yang mereka semprotkan, serta apa yang mereka panen, dan apa yang mereka jual. Manajemen menjaga kondisi ladang dengan melakukan analisis air, irigasi, dan tanah. Mereka mendata mana petani yang menjadi anggota koperasi dan apa yang mereka hasilkan. Mereka juga bertanggung jawab membeli peralatan untuk petani dan melacak apa yang mereka jual. Terakhir, mereka memeriksa siapa yang mengikuti pelatihan tersebut. Next. Untuk memastikannya, seluruh persyaratan GAP dasar tersebut terpenuhi, akhirnya diberlakukannya PGS atau Sistem Jaminan Partisipasif yang bertujuan agar masyarakat Vietnam dapat memilih sayuran yang aman dan para petani dapat mengurangi penggunaan pestisida. PGS adalah mekanisme sertifikasi alternatif yang lebih baik daripada VietGap yang mahal dan berbeda dari sertifikasi pihak ketiga dalam beberapa hal. Dalam sistem ini, petani dan konsumen langsung berpartisipasi dalam pengawasan. Demikian halnya dengan pengecer dan pemerintah. Petani juga saling mengawasi satu sama lain. Berikut adalah keterlibatan petani, kelompok petani, antar kelompok, dan komite koordinasi lokal pada sistem jaminan partisipatif. Beberapa keuntungan sistem PGS. Yang pertama, PGS jauh lebih murah dan lebih sedikit beban administrasi. Ikatan para petani menjadi lebih dekat, keterlacakan sayuran meningkat. Next. Konsumen pun meningkat dan jumlah produksi sayur meningkat. Tantangan PGS. Tantangan yang harus dihadapi adalah meyakinkan pelanggan di pasar yang masih ragu terhadap sayuran yang diproduksi dengan aman dan terverifikasi menurut PGS. Karena pembelian masih asing dengan adanya PGS, diperlukan kepercayaan terhadap PGS di pasar. Yang kedua, sayuran-sayuran tersebut belum diberi label karena pemberian label memerlukan biaya tambahan yang membuat harga semakin tinggi. Yang ketiga,
PGS akan diperluas lagi di masa depan dan ingin membuka akses pasar dengan menunjukkan kepada perusahaan bahwa adanya permintaan atas sayuran yang aman dan meyakinkan perusahaan untuk memberikan contoh kepada perusahaan lain. Yang keempat, meningkatkan produk sayuran yang aman di kota Hanoi. Demikian presentasi dari kelompok 15. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.